Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kazib dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Kazib, di sini ada sebuah video lama ya terkait Imaduddin Utsman. Jadi alasan Imaduddin Utsman Al-Bantani sebut Abah Lutfi itu bukan ulama. Oke, mari kita simak seperti apa videonya. Bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak, dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah itu teman-teman salah satu video kenapa alasan Imaduddin Utsman sebut Abah Lutfi itu bukan ulama ya diantaranya. Dan ini adalah salah satu kesesatan berpikir Imaduddin. Salah satu keburuk sangkaan Imaduddin kepada Ba'alawi akibat muncul daripada kebencian. Katanya, saya belum lihat Ba'alawi itu membaca kitab kuning, mengajarkan kitab. Bukan Anda belum lihat, Anda tidak pernah datang ke pondoknya Habaib. Coba Anda datang ke Darul Hadis. Coba Anda datang ke Darul Hadis Malang tuh teman-teman ya. Bilangin sama Imaduddin. Terus datang ke pondok Dalwa. Apakah diajarkan kitab kuning? Diajarkan. Datang ke pondok Dalwa. Diajarkan enggak kitab kuning? Diajarkan. Jadi ini adalah keburuk sangkaan Imaduddin Utsman Al-Bantani yang katanya kiai, yang katanya ulama. Ya teman-teman, ini adalah sebuah kesesatan berpikir dan juga kesesatan untuk menjerumuskan orang awam ke hal-hal yang buruk. Begitu diantaranya, seolah-olah habaib ini tidak pada pinter, nggak pada bisa ngaji. Ya sebagian, karena ada sebagian juga ada yang nggak bisa. Memang saya mengakui sebagian ada yang nggak bisa baca kitab kuning, sebagian ada yang tidak bisa baca Fathul Qorib, hanya bisa terjemah. Itu adalah oknum sebagian. Tapi jangan disamaratakan. Tadi dia mengatakan bahwa Ba'alawi itu saya belum lihat dia baca kitab kuning. Berarti Imaduddin tidak pernah datang ke pondoknya Habaib. Tidak pernah datang ke pondoknya Darul Hadis Malang, tidak datang ke Dalwa, tidak datang ke pondok Habib-habib yang lain. Gitu. Itu adalah keburuk sangkaan Imaduddin Utsman Banten. Itu sangat dobol sekali. Itu yang pertama. Yang kedua katanya, Habib Lutfi itu bukan ulama. Bukan ulama ya, kata siapa? Imaduddin. Nah, saya di sini menyanggah. Enggak apa-apa Habib Lutfi tidak diakui oleh dirimu, Bang Imad. Ya, tapi orang lain, bahkan ulama-ulama internasional mengakui bahwa Abah Lutfi itu adalah seorang ulama. Ya? Paham enggak? Enggak apa-apa enggak diakui oleh dirimu, Bang Imad. Tapi Abah itu enggak perlu akuan. Enggak haus pujian. Abah Lutfi itu sudah diakui oleh bukan ulama kaleng-kaleng, teman-teman ya. Tapi oleh ulama internasional. Nggak apa-apa nggak diakui sama dia, nggak apa-apa diakui sama ente. Itu Mang Iman, ya dengerin ini.
ceramah saya ulama nih, saya kiai nih, kiai besar. Nggak apa-apa, nggak diakui oleh dirimu, Bang Iman. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena Abah Lutfi lihat, ulama-ulama dunia berkumpul di tempatnya Abah Lutfi. Itu seolah-olah mereka itu mengakui keulamaan, bahkan menghormati, mengagumi Abah Lutfi, ulama internasional itu. Bahkan dijadikan presiden ulama sufi sedunia. Sedangkan Anda jadi apa? Memecah belah umat, memecah belah habaib dan kiai. Itu pekerjaan ente, ya. Begitu. Kemudian ada yang nanya ke saya, Zep, itu kan Zep katanya Imaduddin Utsman itu ulama bukan? Bukan, kata saya teh, bukan ulama. Kenapa? Karena ulama itu harus menjadi teladan, harus menjadi teladan, bukan memprovokasi, bukan menebar kebencian, bukan menebar adu domba terhadap umat untuk membenci salah satunya, untuk membenci yang lain. Bukan, kata saya, bukan ulama dia itu. Dia adalah pengadu domba umat. Itu, teman-teman ya. Bukan ulama dia. Kemudian, katanya syarat utama menjadi ulama itu diantaranya harus bisa baca kitab kuning. Betul, saya mengakui bahwa diantara disebut ulama atau disebut kiai harus bisa baca kitab kuning, harus pinter fikih, harus pinter akidah, harus pinter usuluddin. Fikihnya Fathul Qorib sudah bisa, I'anah sudah bisa, Fathul Mu'in sudah bisa, dan sebagainya. Johar Maknun sudah bisa. Pokoknya Ihya Ulumuddin dan sebagainya gitu sudah bisa. Di akidah ada Tijan Dururi yang paling pendek, kemudian naik lagi ke Sanusi, naik lagi. Kalau sudah paham yang itu, sudah bisa baca kitab yang itu, sudah paham, bahkan sudah mempelajari, bahkan mempraktekkan, itu bisa disebut ulama. Itu kata Imaduddin. Tapi gerombolan dia sendiri dikiaikan, diulamakan. Kan ulama kalau bahasa kita itu kiai lah gitu. Ya, diulamakan, dikiaikan, bahkan diwalikan, teman-teman, ya. Itu gerombolan mereka, tidak berani mereka menyebut oh si ini. Bahkan kalau kita nih, kalau misalkan ada kiai yang masuk ke gerombolannya dia, pasti diwalikan, dikiaikan, padahal tidak bisa ngaji, tidak bisa baca kitab kuning, tidak paham akidah, tidak bisa baca Fathul Qorib, tidak bisa baca I'anatul Talibin, tidak bisa baca Fathul Mu'in, dikiaikan, bahkan diwalikan. Imaduddin menyebut di panggung bahwa dia itu adalah waliyun min auliyaillah. Dobol, itu namanya ya. Jadi di antaranya syaratnya itu, katanya gitu ya. Sama, saya juga ada yang bertanya kepada saya, Zep, katanya Imaduddin itu ulama bukan, kiai bukan? Bukan. Kata saya, kenapa kok bukan? Ya karena kiai itu, ulama itu diantaranya harus bisa menjadi teladan untuk umat, bukan menebar kebencian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.